Halo teman-teman, ini balik lagi sama aku ya. Jadi di video kali ini aku akan membuat tutorial bagaimana kita dapat memodifikasi sebuah properti dari objek yang kita spawn ya. Nah, ini kalian bisa manfaatkan untuk membuat game seperti teka-teki, puzzle atau lain-lainnya ya. Karena ini kita bisa memodifikasi sebuah properti objek yang kita spawn ya, yaitu posisinya, rotasinya, ukurannya dan lain-lainnya tergantung properti yang berada dalam objek tersebut. Nah, jadi tanpa berlama-lama langsung saja kita mulai. Nah, yang pertama kita perlu ini yaitu mekanisme untuk spawn ya. Kita mau gunakan apa ya? Pemicu script apa ini buat kita spawn objeknya. Kalian bisa gunakan interaksi, trigger box dan lain-lainnya. Kalian bisa gunakan itu ya. Di sini seperti biasa aku gunakan interaksi aja ya, lebih mudah. Ke device, ke order kita cari namanya edge, ke basic kita cari namanya interaksi. Oke, kita ke property, kita ke script, edit. Nah, di sini kita panggil ya buat spawn objeknya, yaitu menggunakan execute, expression, system, command, environment, generate object. Nah, di sini kita nama objeknya yang mau kita modifikasi propertinya. Tambahkan ya bebas, di sini ada banyak ya. Mau model bisa, karakter bisa ya. Jadi semua objek. Di sini aku cari aja yang gampang aja ya. Contohnya ini apa ini big ini. Kita coba dulu spawn. Nah, kita akan memodifikasi si Rubik ini ya. Ntar itu dia tenggelam, jadi kita tinggal atur aja ini 0,5 supaya dia ke atas gitu ya spawnnya. Nah, gini aja. Oke, selanjutnya kita akan buat si A ini akan menjadi sebuah objek ya. Nah, di sini kita akan buat namanya global variable atau player variable lah. Di sini aku gunakan global aja. Yaitu kita pilih namanya tipe datanya objek. Karena kan yang kita spawn ini objek, jadi kita akan menggunakan tipe data yang sama yaitu objek. Confirm. Nah, di sini kita kasih nama aja ya, contohnya objek 1 gitu. Oke, nah terus kita ambil set ini. Nah, kita ambil A ini karena kan A ini yang menampung objek dari yang kita spawn ini. Jadi si objek ini ada di dalam A ini ya. Kita masukin sini, kiri ya, sini. Nah, terus kita panggil ini global variable-nya. Oke, kita pindahin ke sini. Dan di sini kita harus kasih jeda ya, supaya kasih waktu, dia akan membuat si A ini sama dengan objek 1. Karena kalau langsung itu udah pernah aku coba, ya agak bisa ya, harus kasih jeda. 0,5 aja agak cepat atau 3 gitu ya. Nah, sehingga objek ini sama dengan A ya, nilainya sama. Kita apply ya, kalau gini aja agak terjadi apa-apa ya. Di sini kita bebas mau modifikasi menggunakan UI atau apapun ya. Di sini menggunakan UI aja karena lebih mudah nanti buat ngatur properti dari objeknya. Oke, kita edit, setting, kita akan buat namanya UI ya. Di sini ada UI main, kita buat satu lagi. Kita rename ini menjadi modif objek 1 supaya kita tahu ya. Nah, udah kita langsung aja edit di sini. Nah, jadi di sini aku akan tambahkan UI ya supaya bisa mengedit posisi, rotasi dan ukurannya aja ya. Cukup 3 itu aja, jadi aku buat simple UI-nya. Jadi aku akan percepat videonya. Oke, ini udah jadi ya buat desain dari UI-nya sederhana aja. Nah, jadi di sini kita akan menggunakan input memasukkan posisi ya. Nah, contohnya ini ada posisi X. Nah, jadi kalau kita masukkan angka, contohnya mau kita posisi X-nya 10, maka dia akan berubah ke posisi X10 gitu. Dan lainnya sama juga ya, tergantung kitanya sendiri mau masukin berapa gitu. Kita bisa sih gunakan namanya ini, slider. Tapi karena bagi aku ribet aja ya, aku gunakan input manual aja ya, seperti angka. Kalian bisa kok tambahin ini, bebas kreatif kalian. Nah, contohnya mau gini nanti ya, tambahin itu. Terserah kalian. Nah, jadi selanjutnya kita buat apa? Yang pertama kita ini ya, tombol down-nya dulu. Di sini kita masukin supaya pindah ke UI. Execute, expression, current player, comment, cari namanya UI, change UI. Kita pindah ke
main. Nah, kalau kita apply, kita down, bisa ya gini. Oke. Selanjutnya ini gampang ya, kita tinggal atur aja ini propertinya. Nah, pertama kita akan masuk bagian X ini ya, X posisi. Properti tambahkan aja di sini ya, when value is change atau saat value berubah gitu. Tambahkan aja script di sini. Nah, di sini kita panggil aja ya, set, kita pilih objeknya, adds, bukan objek itu ya, karena kita udah masukin tadi ke dalam global variable, yaitu di sini. Nah, berarti kita akan set ininya ya. Nah, properti jangan lupa ya, properti. Contohnya mau apa tadi ya? Posisi X. Jadi kita cari namanya posisi X, group posisi X. Nah, karena kita mau posisi X-nya sesuai dengan inputan si user, maka kita tinggal ambil ini aja. Properti get all object, kita pilih objek ini ya, atau self. Oke. Nah, kita ke properti UI input. Ini gak ada ya, karena apa? Kita harus keluarin dulu ini. Ke properti UI input. Nah, kita terus masukin ke teks ini ya. Oke. Pasti kalau kita masukin sini gak bisa ya. Nah, kenapa? Karena ini teks. Kita keluarin aja dulu, masukin sini, sini. Nah, dan kalau kita mau ubah ke teks, teks ini bisa sih kita gunakan aja to number gitu. Properti kita masukin sini, kita convert ya, ini to number. Nah, jadi seperti itu. Oke, dan kita coba play dulu ya. Kita akan coba ya posisi X tadi ya yang kita tambahkan, kita klik. Ini spawnnya, terus kita ubah posisi X-nya berada di 10 gitu. Ini agak apa namanya, teksnya berantakan, nanti atur aja ya. Besar layarnya itu fontnya. Kita oke. Nah, kita down, kita lihat posisinya ada di mana, X. Nah, pindah ya, berhasil ya. Jadi kalian bisa seperti itu. Oke, berarti kita tinggal masukin aja sama seperti lainnya. Tergantung dengan inputannya. Ini kita copy aja biar gampang. Udah kita copy, kita masuk ke Y lagi, property, value change, edit, paste, tinggal kita ganti aja ini. Ini nggak perlu, tinggal ganti ini aja. Y, kita copy lagi gitu. Terus berulang ya. Ini tambah, paste, Z. Oke, berarti bagian posisi udah. Selanjutnya kita ke rotasi ya. Ini juga, tambahkan juga paste ini propertinya ganti jadi rotasi. Nah, rotasi X sesuaikan ya. Oke, keluar, masuk. Nih, kita paste, ganti jadi Y. Kita copy lagi, kita ke Z. Kita masuk lagi, paste, ganti jadi Z. Udah, selanjutnya ke bagian size ya atau ukurannya. Nah, kita masuk seperti tadi, lakukan hal yang sama. Seperti yang sebelumnya, kita ke paste, kita ganti ini jadi size ya. Group, kita cari scale, scale X, kita copy lagi, masuk ke Y, tambahkan lagi, ganti jadi Y, kita copy lagi, masuk ke bagian Z ini, properti, tambahkan di sini, paste, yang terakhir ini Z. Nah, oke. Selanjutnya kita coba play lagi ya. Kita mau dia besar gitu ya. Coba. Oh, kita spawn dulu. Nah, jika sudah kita ganti size-nya menjadi besar ya, berapa ya? 5, ini 5, ini 5. Nah, jadi besar. Posisinya kita naikin ya, karena ini agak tenggelam. Contohnya kita mau naikin Y gitu. Y. Naikin 5 gitu coba. Nah, itu ketinggian. Kita coba 3. Nah, gitu ya. Kita bisa atur ya. Rotasinya kita mau atur. Y-nya 180 derajat gitu. Nah, jadi bisa itu ya. 50. Nah, down. Tapi ini masalahnya gimana kita mau ubah apa namanya rotasinya lagi. Sedangkan ini nggak bisa ya. Nih, gimana? Karena UI-nya udah kita keluarin tadi. Gampang, kalian bisa gabungkan objek tadi ya, si cup itu. Menggunakan trigger box. Kita cari tadi objeknya ya. Nah, ini ya, big ini. Kita bisa tambahkan namanya trigger box di dalamnya. Let's tambahkan trigger box, kita cari ya. Sini, nah trigger.
Nah, di trigger ini pada saat masuk kita change UI. Execute, objek pindahin ke self, ke comment, cari namanya karakter, kita cari terus player, UI, change UI. Kita pindahkan ke modify. Ya benar, modify object. Nah, habis itu kita bisa publish. Nah, ini kita privat aja ya. Rubik. Ini kayak jadi baru ya. Oke, kita publish aja. Nah, di sini kita harus ulang ya. Kita set ulang dalam sebuah pemicu ya yang generate objeknya. Kita pilih ini. Kita pilih rubiknya. Oke, sudah. Di sini kita hapus. Kita apply ya. Di sini kita keluarin dulu, kita klik. Dan kita coba ke rubiknya apakah nanti memunculkan UI tadi ya, modify objeknya. Kita klik. Nah, berhasil ya. Terus kita ubah posisinya lagi. SS-nya aja 2. Nah, bisa ya. Jadi kita bisa ubah sesuka hati kita ya. Ini 1 Z. Nah, jadi gitu. Dan juga kalau kalian mau menggantikan objek ini dengan karakter ya, karena karakter ini nggak bisa kita nambahkan namanya trigger box ya nih. Tambah komponen. Nah, nggak ada nama trigger box. Jadi kalian bisa menggunakan 2 spawner ya, atau 2 objek yang di spawn yaitu trigger box. Nah, kalian tempatkan sini ya trigger boxnya. Jadi kalian harus spawn dua-duanya gini. Nah, dan untuk objek tadi ya tinggal kalian tambahin aja ya ke dalam objeknya, trigger boxnya. Jadi tinggal langsung gunakan ya. Berbeda dengan karakter ini ya, harus kita pisahkan. Oke, sepertinya kayak gitu dulu ya. Simple, nggak perlu ribet-ribet lagi ya. Kita coba sekali lagi, terakhir. Klik. Kita sentuh. Nah, kita ubah 1 udah itu ya, 2 posisinya 2 gitu. Nah, jadi bisa kita ya. Oke, sampai sini aja. Oke teman-teman, ini kayaknya sampai di sini dulu ya tutorialnya bagaimana kita dapat memodifikasi sebuah properti dalam objek yang kita spawn ya. Nah, jadi jika kalian ada pertanyaan atau request konten silahkan komen aja di YouTube aku ya. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.